Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 1 Januari, Batu Kenangan. Yosua 4 ayat 20 dan 22. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Batu-batu itu bukanlah sembarang batu. Setiap batu memiliki makna khusus. Itu adalah batu-batu peringatan, batu-batu sejarah. Batu-batu itu sebenarnya adalah jenis batu biasa, seperti jutaan batu lainnya di perbukitan Palestina. Namun, ke-12 batu itu menunjuk pada sesuatu. Itu mengingatkan kembali kepada pimpinan Allah dalam pengalaman bangsa Israel. Alkitab adalah buku sejarah yang didasarkan pada serangkaian peristiwa yang dimulai dengan penciptaan dan munculnya dosa, lalu berlanjut hingga perjanjian Allah dengan Abraham, keluaran, penawanan dan pemulihan Israel, penjelmaan dan kelahiran Yesus dari seorang perawan, kehidupannya yang tanpa dosa dan kematiannya di kayu salib, kebangkitan dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi, Alkitab adalah buku pengingat akan tuntunan ajaib Allah atas umatnya. Ketika gereja kehilangan makna dari pengingat itu, maka mereka berada dalam masalah. Terombang-ambing dari tambatannya, dan mereka telah kehilangan arah. Dalam ranah Yahudi, Kristen, kehilangan arah dimulai dengan melupakan masa lalu. Lebih khusus lagi melupakan tuntunan Allah di masa yang lalu. Bila itu terjadi, orang Kristen kehilangan rasa memiliki identitas diri. Dan dengan kurangnya identitas diri, maka misi dan tujuan pun sirna. Lagi pula, jika Anda tidak tahu siapa diri Anda dalam kaitannya dengan rencana Allah, apa yang dapat Anda katakan kepada dunia? Sejarah Kristen dipenuhi dengan kelompok-kelompok keagamaan yang telah melupakan asal-usul mereka. Dan akibatnya, mereka kehilangan arah untuk masa depan. Dan melupakan hal ini merupakan godaan yang sangat nyata bagi Adventisme. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Ellen White yang sudah lanjut usia mengingatkan para pembacanya tentang topik tersebut. Ia menulis, dalam meninjau kembali sejarah masa lalu kita, setelah melalui setiap langkah kemajuan hingga keadaan kita saat ini, maka saya dapat berkata, puji Tuhan. Ketika saya melihat apa yang telah Tuhan lakukan, saya dipenuhi dengan kekaguman dan dengan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut dengan masa depan, kecuali jika kita melupakan jalan Tuhan yang telah menuntun kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Seperti yang akan kita lihat dalam perjalanan kita melalui sejarah Adventisme tahun ini, gereja kita memiliki batu-batu kenangannya sendiri. Bila kita mengabaikannya, maka risikonya akan kita tanggung sendiri. Doa kita hari ini. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat tuntunan-Mu di masa lalu dan setia berjalan bersamamu. Amin.